Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang qalbun mayyit atau hati yang mati. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun mayyit atau hati yang mati adalah kondisi hati yang tidak mengenali Tuhannya. Jadi yang dimaksud dengan hati yang mati di sini ialah hati yang tidak mengenal Tuhannya. Artinya orang tersebut tidak mengakui adanya Tuhan. Orang tersebut tidak mengenal terhadap Tuhannya. Makanya dikatakan sebagai hati yang mati, hati yang tidak mengenal Tuhannya. Tidak menyembahnya, karena hati tidak mengenali Tuhannya, makanya di situ tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dikatakan sebagai hati yang mati, memang hati yang tidak mengenal Tuhannya dan tidak menyembah terhadap Tuhannya, yaitu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikuasai hawa nafsu. Jadi segala tindakan-tindakan orang yang memiliki qalbun mayyit, hati yang mati di sini, setiap pekerjaannya atau perbuatannya diliputi atau dikuasai hawa nafsu. Makanya di sini hawa nafsu jikalau tidak dikendalikan dengan baik akan bisa membahayakan terhadap diri kita. Makanya di sini kita harus mengendalikan hawa nafsu sebaik mungkin. Qalbun mayyit atau hati yang mati di sini, setiap perbuatan orang tersebut dikuasai oleh hawa nafsu. Hati ini mati dari keimanan. Jadi orang tersebut tidak percaya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merespon nasihat, apa-apa yang diberikan nasihat oleh orang baik tidak diambil dan juga tidak meresponnya. Makanya di situ dikatakan sebagai qalbun mayyit, hati yang mati. Ketika dinasehati kebenaran, mereka menolak atau tidak merespon nasihat itu.
Salah satu contohnya, jikalau seseorang dinasehati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah sholat wajib, mereka enggan untuk meresponnya atau bisa jadi mereka menolaknya. Makanya di situ hati mati dari keimanan dan melakukan dosa tanpa rasa bersalah. Orang yang sudah memiliki hati yang mati, ketika orang tersebut melakukan dosa, merasa mereka tanpa salah melakukan dosa. Artinya, jikalau seseorang sudah melakukan dosa dan merasa tidak berdosa, merasa melakukan itu tanpa dosa, maka hatinya sudah termasuk qalbun mayyit, hati yang mati. Sering digambarkan sebagai hati yang lebih buruk daripada binatang karena menggunakan akal untuk kemaksiatan. Jadi di situ kalau misalkan seseorang sudah memiliki qalbun mayyit, hati yang mati, maka di situ setara atau sama dengan binatang, atau bahkan lebih buruk daripada binatang. Binatang tidak memiliki akal, sedangkan manusia di situ memiliki akal yang seharusnya bisa digunakan untuk kebaikan, untuk membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, untuk senantiasa digunakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang punya akal tapi tidak digunakan yang semestinya untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ lebih buruk daripada binatang. Binatang di sini tidak punya akal, sedangkan manusia memiliki akal. Ciri-ciri qalbun mayyit. Jadi di situ qalbun mayyit memiliki ciri-ciri. Yang pertama di sini tidak merasakan dosa. Merasa santai saat berbuat maksiat, dosa besar dianggap kebiasaan. Ciri-ciri yang pertama di sini dari qalbun mayyit, hati yang mati, yang pertama, orang tersebut tidak merasakan dosa. Artinya setiap melakukan dosa, mereka tanpa sadar, mereka tidak sadar, mereka santai saat berbuat maksiat. Artinya maksiat sudah menjadi kebiasaan dan hati mereka nyaman dan merasa tidak memiliki dosa ketika mereka melakukan maksiat. Makanya di situ berbuat maksiat sudah menjadi kebiasaan mereka, baik dosa besar ataupun dosa kecil sudah dianggap biasa. Makanya di situ mereka termasuk orang-orang yang memiliki qalbun mayyit, hati yang mati. Ciri-ciri qalbun mayyit yang kedua, masa bodoh, tidak peduli dengan kebenaran atau kemenangan kebaikan. Jadi orang yang memiliki qalbun mayyit, hati yang mati, mereka di situ merasa masa bodoh. Masa bodoh jikalau misalkan mereka diberikan nasihat tentang kebenaran, mereka menolak, dan masa bodoh untuk mendengarkannya. Jikalau mereka mendapatkan kebaikan, di situ diberikan nasihat tentang kebaikan, makanya di situ mereka merasa masa bodoh atas nasihat tentang kebaikan itu.
Ciri-ciri qalbun mayyit yang ketiga, dikuasai hawa nafsu. Selalu mengikuti keinginan nafsu tanpa batas. Artinya di situ setiap perbuatan orang yang memiliki qalbun mayyit, hati yang mati di sini, maka perbuatannya dikuasai oleh hawa nafsu. Ciri-ciri qalbun mayyit yang keempat, tidak tenang, hidupnya galau. Makanya di situ orang yang memiliki hati yang mati atau qalbun mayyit di situ orangnya galau, tidak tenang, was-was, cemas, dan tidak pernah tentram. Hatinya selalu gelisah. Hatinya di situ tidak tentram, galau, dan juga was-was. Ciri-ciri qalbun mayyit yang selanjutnya, yang kelima, menolak kebenaran. Hati yang keras dan sulit menerima nasihat atau hidayah. Makanya di situ hatinya keras atau sulit untuk menerima kebenaran, atau keras atau sulit untuk menerima nasihat. Penyebab qalbun mayyit yang pertama, terlalu mencintai dunia secara berlebihan. Makanya tidak baik di sini kita jikalau mencintai dunia terlalu berlebihan, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Makanya dikatakan di sini penyebab qalbun mayyit, penyebab hati yang mati, karena di sini terlalu mencintai dunia secara berlebihan. Penyebab qalbun mayyit yang kedua, menjadikan maksiat sebagai kebiasaan sehari-hari. Jadi di sini orang yang memiliki qalbun mayyit, hati yang mati, menjadikan maksiat di situ sebagai kebiasaan sehari-hari. Makanya orang yang senantiasa menjadikan maksiat di situ sebagai kebiasaan sehari-hari, maka di situ menjadi penyebab qalbun mayyit, hati yang mati. Penyebab qalbun mayyit yang ketiga, terus-menerus mengabaikan nasihat-nasihat agama. Agama di situ maksudnya di sini jikalau ada seseorang yang menasihati tentang kebenaran, khususnya di sini untuk memperbaiki diri kita, senantiasa khususnya untuk memperbaiki, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di situ mengabaikan nasihat-nasihat. Nasihat yang berkaitan dengan agama. Perbedaan dengan jenis hati yang lain. Makanya di situ saya katakan tadi kemarin bahwasanya jenis hati di situ dibagi menjadi 3. Yang pertama di situ ada qalbun salim, yang kedua qalbun marid. Qalbun salim di situ hati yang bersih, hati yang suci. Qalbun marid hati yang sakit, qalbun mayyit hati yang mati. Berkaitan dengan hati yang mati, qalbun mayyit, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah
Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayahruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah. Lalu keluarlah mata air darinya, dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini berkaitan dengan kisah orang masa jahiliyah ketika diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka menolak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ibaratkan seperti batu yang keras. Bahkan batu di situ, jikalau batu bisa terpancar mata air, akan tetapi hati mereka tidak terpancar cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau batu di situ bisa terbelah dan bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hati mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ hatinya menjadi keras dan menjadi batu, bahkan lebih parah dari batu. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.